Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke lur, pada video kali ini saya akan membahas tentang LMS. Apa itu LMS? LMS itu Learning Management, apa ya S-nya? Sistem ya. Nah, Learning Management System kalau tidak salah ya. Jadi LMS itu sebuah perangkat lunak di mana dapat memudahkan kita ya, intinya dalam mengerjakan atau mempublikasikan sesuatu ya. Nah, untuk PPG 2022 gelombang 1 ya, untuk Kemenag khususnya di sini LMS-nya yaitu menggunakan SPACE. SPACE itu apa? Sistem pembelajaran agama cara elektronik ya, artinya sistem online. Ini LMS ini sebenarnya memudahkan kita dalam mengerjakan, mengirim tugas, kemudian video convert, terus chatting dan yang lainnya. Nah, oke, tidak panjang lebar, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Pastikan jangan di skip karena saya akan membahas tuntas tentang SPACE ini ya, khususnya untuk peserta PPG 2022. Nah, oke lur, kalau misalkan sudah masuk ke halaman ini ya, halamannya adalah space.kemenag.go.id. Di sini ada pilihan untuk materi pelajaran madrasah, PAI, kemudian PAI Pendidikan Agama Islam, kemudian PAK Pendidikan Agama Kristen, Agama Buddha dan Agama Hindu. Silahkan dipilih salah satunya. Kok dipilih salah satunya? Ya sesuaikan dengan apa sih namanya, tugas kita ya. Kalau saya kebetulan sebagai di sini ya PAI Pendidikan Agama Islam. Jangan sampai loncat ke madrasah, ke yang lainnya juga ya, sesuaikan saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengerjakan LMS atau SPACE ini untuk di PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, jika muncul halaman seperti ini, kita masukkan akun kemudian passwordnya. Kalau misalkan belum tahu akunnya, silahkan tanyakan ke KKG atau MGMP PAI masing-masing. Nah, untuk nomor akun SPACE ini ya, ini adalah nomor akun atau alamat akun siaga untuk di PAI ya. Kalau untuk di madrasah mungkin simpatika ya, simpatikanya mungkin PEG ID simpatika. Nah, untuk passwordnya PAI sendiri ini sama dengan nomor akun. Itu kalau misalkan belum dirubah ya, kalau belum dirubah. Nah, kebetulan saya di sini sudah merubah password dari akun PPG ini ya. Kemudian saya anggap sudah ini ya, sudah punya akun dan passwordnya sudah betul. Kemudian kita login. Nah, untuk login ke halaman PAI ini ya, ke halaman SPACE PAI ini, kita bisa sebenarnya tadi kan kita pilih space.kemenag ya, Kemenag. Nah, sebenarnya kita bisa juga langsung masuk ke halaman ppg-pendis.com. Nah, bisa juga untuk masuk ke halaman ini langsung, nanti tampilannya langsung menu login. Nah, di sini di halaman SPACE PAI ini, di sini ada modul lokakarya. Nah, di sini juga ada madrasah dan ada madrasah untuk lokakarya. Nah, kita masuk ke RPL terlebih dahulu. Untuk modul kita bahas nanti ya. Nah, kalau misalkan sudah muncul halaman seperti ini ya, di sini ada keterangan nama, kemudian ada lihat profil, dan di sini ada LPTK. LPTK itu lembaga apa sih ya? Lupa lagi
Nah, LPTK ya intinya ini di sini kebetulan saya LPTK-nya itu UIN Sumatera Utara. Di sini juga ada foto. Kalau misalkan belum dirubah, silahkan rubah terlebih dahulu foto profil kita ya. Di sini ada kode ya. Kode 221 PAI strip 1. Nah, 22 ini adalah kode tahun ya, tahun sekarang yaitu tahun 2022. Kemudian ini ada kode 1 artinya angkatan 1, berarti kita PPG tahun 2022 angkatan pertama. Kemudian untuk PAI 1 ini adalah nama kelompok kelas. Nah, kebetulan saya kelasnya masuk ke PAI kelas 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk merubah foto profil, di sini kita bisa buka menu lihat profil. Nah, di sini kita bisa mengganti foto profil kita. Pastikan kita sudah menyiapkan filenya atau fotonya yang berukuran maksimal itu 250 KB ya. 250 KB. Kalau sudah disiapkan, tinggal kita pilih saja choose file seperti ini. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan foto. Contohnya saya di menu download atau mungkin Bapak Ibu bisa di menu picture. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan foto yang sudah saya edit. Sebenarnya foto ini awalnya tidak menggunakan jas, cuman saya edit. Nah, jika Bapak Ibu merasa ingin mengedit foto atau mungkin belum tahu caranya mengedit foto, mengganti background ya, dan menambahkan jas seperti ini, silahkan nanti buka video saya tentang merubah background foto seperti itu. Nanti akan saya bahas tentang hal tersebut. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik open. Nah, nanti masuk seperti ini. Nah, untuk foto saya sarankan mending ukuran 3x4, karena ukuran 3x4 ini size-nya itu pasti di bawah 250 KB. Nah, kalau untuk size 3x4 nanti di sini dia munculnya pasti ukurannya pas seperti itu. Kemudian di sini ada nomor akun, ada tempat tugas, ada alamat tugas. Jika masih kosong, semuanya wajib diisi. Untuk alamat tempat tugas, silakan diisi jalannya saja, karena provinsi kemudian kabupatennya juga sudah diisi ya. Oh, ini saya belum ini. Nah, sampai kecamatan berarti ya, karena ini provinsi dan kabupatennya sudah ada menu pilihannya. Untuk jenjang pastikan disesuaikan. Kebetulan saya di sini SD. Nama lengkap itu diisi. Kemudian nama sesuai ijazah tanpa gelar pastinya ya. Kalau nama lengkap berarti pakai gelar. Nah, seperti ini. Kemudian jenis kelamin, jangan sampai salah pilih nama ibu kandung, email ya. Nah, email ini wajib kita isi karena nanti kita menggunakan Zoom ya. Menggunakan Zoom itu pasti menggunakan email. Jadi email itu wajib kita isi. Nomor telepon NUPTK. Nah, NUPTK ini juga wajib kita isi. Kalau misalkan tidak tahu, silahkan buka akun siaganya lagi dan lihat NUPTK-nya berapa. Nik, jangan lupa lihat di KTP, kemudian status pegawai, PNS, non-PNS ya. PNS, non-PNS. Kemudian tempat lahir, provinsi. Nah, ini untuk alamat tempat tinggal. Kalau tadi di atas itu alamat unit kerja. Nah, kalau di bawah ini adalah alamat tempat tinggal kita. Kemudian kalau sudah, kita klik save change seperti ini. Nah, kita buka lagi ke profil ya. Nah, untuk halaman yang kedua tadi kita manajemen akun, kemudian halaman yang kedua yaitu ubah password. Nah, pastikan password lama yang sama dengan akun ya, dengan nama akun itu sudah Bapak Ibu ganti. Nah, kebetulan saya sudah diganti ya. Ini password lama, silahkan diisi, kemudian isi password baru dengan
kriteria pastinya mudah diingat lah, intinya seperti itu. Pastikan minimal 8 karakter. Di sini diinput 2 kali ya. Di sini password baru, kemudian di sini konfirmasi password baru, isinya sama. Password baru juga, kemudian ubah password. Oke, itu untuk mengisi profil dan mengganti foto serta merubah password. Kemudian kita masuk ke RPL. Nah, Bapak Ibu, di sini RPL ada 5 komponen yang harus kita upload. Nah, terkait dengan RPL ini itu kembali lagi kepada kebijakan LPTK. Di sini saya sudah diberi kisi-kisi mungkin ya. Di sini ada RPL rekognisi pengakuan lampau. Nah, jadi RPL itu singkatan dari rekognisi pengakuan lampau ya. Di sini ada 5 komponen dari SK mengajar sampai sertifikat dan yang lainnya. Nah, kita kembali ke halaman ini. Nah, untuk pengalaman mengajar, nomor 1 pengalaman mengajar. Nah, pengalaman mengajar ini kita inputkan SK dari tahun berapa ya? Nah, lagi-lagi kembali ke LPTK masing-masing. Kalau untuk UIN Sumatera Utara, saya itu diminta 6 tahun terakhir, berarti diupload dari mulai tahun saya di sini upload 2016 lah ya. 2016 sampai 2022 seperti itu. Nah, untuk SK sekali lagi dikembalikan kebijakannya kepada LPTK masing-masing. Ada yang 6 tahun terakhir, ada yang 2 tahun terakhir, ada yang 1 tahun terakhir, atau mungkin yang terbaru saja. Nah, kebetulan untuk yang 6 tahun terakhir di sini ya, di UIN Sumatera Utara diminta untuk 6 tahun terakhir. Nah, terhitung dari 2016. Nah, komponen SK di sini saya perbesar ya. Untuk SK mengajar, di sini saya sudah diberikan kisi-kisinya. SK mengajar maksimal 6 tahun yang bisa dihitung, yaitu SK atau ST per semester lur ya. Per semester, bila 6 tahun berarti 12 SK atau ST. Nah, kemudian pengakuan skornya, jadi per SK itu dan per semester itu bobotnya 0,5 SKS. Kalau dikalikan 12 berarti 6 SKS. Totalnya jadi 6 SKS. Terus bagaimana di sini ya banyak pertanyaan, kok per semester? Nah, bagi yang mungkin Bapak Ibu SK-nya per tahun ya, bagi Bapak Ibu yang SK-nya mungkin per tahun, silahkan nanti lampirkan saja untuk SKBM atau ST ya. Silahkan ditambahkan ST. Misalkan per Juli 2016 itu untuk SK tahunan ya. Kemudian untuk tahun ajaran 2016-2017 dulu ya yang kita bahas. Untuk per Januarinya atau semester 2-nya itu bisa mengupload SK yang tadi yang awal dengan ditambahkan ST atau surat tugas. Surat tugas yang keterangannya menyatakan atau menugaskan. Kepala sekolah menugaskan kita untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Atau bisa juga dilampirkan SKBM. Jadi SK tahunan kemudian dilampirkan juga SKBM-nya. Seperti itu ya. Saya rasa ini sudah paham ya untuk SK yang menjadi per semester yang keluarnya setiap 1 tahun sekali. Nah, syukur-syukur kalau misalkan SK-nya sudah dirubah menjadi SK per semester, berarti tinggal upload saja. Nah, cara uploadnya kita pilih menu tambah di sini. Kebetulan saya sudah mengupload SK dari tahun 2016 sampai 2022 semester 2. Semester 2 ya. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian kita pilih tahun SK. Tahun SK itu lihatnya dari sini ya. Nah, saya contohkan untuk tahun 2022. Nah, di sini 3 Januari 2022, mana sih? Nah, di sini berarti tahunnya kita pilih tahun 2022. Kemudian tanggalnya tadi disesuaikan.
Ini tahunnya saja ya. Kemudian tanggal SK-nya yaitu tanggal Januari. Nah, ini Januari 3 Januari 2022. Kemudian kita juga wajib mengupload SK yang sudah dicap dan ditandatangani seperti ini ya. Dipastikan di sini filenya berbentuk PDF dan maksimal 1 MB. Ya, saya rasa untuk SK tidak lebih dari 1 MB. Kemudian kita pilih choose file seperti ini. Nah, di sini mana ya SK? Sesuaikan dengan tahunnya. SK tahun 2022 bulan Januari ya. Kalau sudah, klik simpan. Karena saya di sini sudah menyimpan, nanti dia akan masuk seperti ini ya. Di sini tahun, kemudian tanggal SK-nya, dan kita juga bisa melihat file seperti itu. Nah, pastikan untuk SK diusahakan untuk berurutan. Nah, seperti saya nih, ini ada yang gejlok 2017 loncat ya, jadi paling akhir ya. Udah, daripada kita hapus satu-satu, ya udah tinggal ditambahkan saja seperti itu. Nah, kalau kita misalkan mau menghapus SK-nya salah, kita bisa klik delete di sini. Kita pilih salah satu. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk poin 1 RPL ya, pengalaman pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke yang kedua, yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini lagi-lagi kembali ke kebijakan LPTK masing-masing. Nah, di sini di keterangannya untuk pembelajaran mana ya? Nah, ini diminta yaitu RPP, materi ajar, LKPD, dan instrumen pembelajaran. Perhitungannya itu adalah 1 semester. Jadi RPP semester misalkan tahun ajaran 2016-2017. Berarti 1 semesternya semester 1 untuk tahun 2016-2017 itu bikin RPP-nya, materi ajarnya, LKPD-nya, dan lain-lainnya. Itu dihitung 1 semester. Nah, perhitungannya seperti ini. 1 semester 16 perangkat. 16 perangkat sama dengan 0,5 SKS. Nah, jadi 1 semester itu dinilai, kalau misalkan lengkap ada 16 perangkat, itu nilai SKS-nya adalah 0,5. Jadi kalau misalkan 6 tahun itu ada 12 semester. 12 semester dikali 0,5 SKS berarti nilainya adalah 6 SKS. Nah, Bapak Ibu, untuk RPL, ini total bobot SKS-nya adalah 24 untuk keseluruhan. Jadi ini wajib kita penuhi. Tergantung dari LPTK masing-masing, ada yang minta 2 tahun terakhir, ada yang minta 6 tahun terakhir seperti UIN Sumatera Utara Medan. Ya, di sini minta 6 tahun terakhir. Artinya yang sudah kita lakukan seperti RPP, pastikan sudah dicap, tanda tangan. Kemudian bisa kita scan, foto, atau dirapihkan lah, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk PDF seperti itu. Oke. Kemudian apa saja di dalam komponen nomor 2? Di sini kita bisa kita tambahkan ya, kita klik tambah. Di sini komponennya adalah Prota, Promes, Silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, dan instrumen penilaian. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 komponen. Nah, masing-masing komponen ini mewakili setiap tahunnya, setiap semesternya. Berarti misalkan dari tahun 2016-2017, tahun pelajaran 2016-2017 berarti semester 1 2016 ya. Semester 1 2016-2017 itu harus sedia semua komponen ini. Kemudian naik ke semester 2-nya, kita upload lagi yang ini juga sama seperti itu. Jadi cara uploadnya silahkan klik, misalkan kita Prota dulu ya, Prota, kemudian choose file. Nah, pastikan filenya sudah berbentuk PDF ya, sudah berbentuk PDF dan maksimal size-nya itu 1 MB.
Nah, itu untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Tapi bagaimana dengan RPP yang kalau misalkan kita masukkan satu semester itu kan size-nya lebih dari 1 MB pastinya, walaupun sudah dikompres berkali-kali tapi tetap size-nya lebih dari 1 MB. Nah, solusinya yaitu kita menambahkan atau mengupload ya. Nah, kita masuk ke Google Drive. Nah, saya rasa di sini semuanya sudah punya Google Drive ya. Kalau belum, silahkan login terlebih dahulu. Untuk video lengkapnya tentang Google Drive akan saya bahas di video yang lainnya. Nah, di sini saya analogikan kita sudah masuk ke menu Google Drive. Nah, ini adalah drive saya ya. Drive yang dimana akunnya itu, akun emailnya itu menggunakan akun belajar.id. Kenapa harus menggunakan belajar.id? Karena akun belajar.id ini penyimpanannya itu tidak terbatas, artinya unlimited. Jadi kita mau menyimpan file yang besar-besar, yang berat-berat, itu bisa melalui akun Google Drive ini. Wah, ada telepon Nah, oke Lur, lanjut ya. Tadi ada gangguan sedikit, ada telepon masuk. Untuk di halaman Google Drive, kita bisa, ini tulisannya drive saya ya, kita bisa tambahkan folder baru di sini. Kita pilih, kemudian kita masuk ke folder ya. Kita masuk ke folder, kemudian kita buat folder seperti ini. Nah, di sini ini dari poin 1 sampai poin 5 ya, yang dimana isinya sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di Space ya, di LMS-nya. Nah, kemudian di sini tadi saya coba masuk ke bahas perangkat pembelajaran. Nah, di sini ada RPP. RPP ini, nah, seperti ini ya, RPP PAI kelas 1 tahun 2016-2017. Nah, RPP ini harus kita masukkan terlebih dahulu ke Google Drive ini. Setelah itu, kalau misalkan sudah masuk ya, sudah masuk, kemudian kita klik RPP-nya. Kita klik dapatkan link, seperti ini. Kemudian di sini kalau misalkan ada yang tulisan dibatasi ya, di sini kan dibatasi. Nah, awalnya tulisannya seperti ini, dibatasi, ini tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, jadi kita harus merubahnya supaya siapa saja yang bisa membuka file ini, yaitu dengan cara mengganti ya. Siapa saja yang memiliki link artinya bisa membuka file ini. Kemudian kita salin link. Kemudian kita tutup yang ini. Nah, salin link kemana? Bisa ke apa namanya ini? Ke Microsoft Word ya. Nah, bisa ke Microsoft Word. Kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, ini adalah link untuk kita, jangan lupa kasih keterangan RPP kelas 1 semester, misalkan semester 1 untuk tahun pelajaran 2016, benar, 2017. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan kursor di akhir. Nah, ini adalah RPP-nya Kak. Jadi kalau misalkan kita klik link ini, nanti akan diarahkan ke halaman ini ya, pastinya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Oke, nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu dosen dengan mengklik ini. Pastikan tidak dikunci, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, oke. Selanjutnya, karena kita kembali ke sini ya, karena di sini ke sini dulu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh mana ya?
RPP penyusun RPP. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan link. Nah, Bapak Ibu bisa kreatif mungkin ya, lebih kreatif daripada saya. Di sini tulisannya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kemudian kita bisa juga menambahkan karena diminta itu 6 tahun terakhir ya untuk UIN Sumatera Utara. Jadi saya buatkan seperti ini untuk tahun pelajaran 2017 semester satunya, karena dihitungnya itu per semester. Semester satunya ini, semester 2-nya ini. Untuk 2018 semester satunya ini, semester 2-nya ini sampai dengan tahun pelajaran 2021-2022. Nah, silahkan buat yang mungkin bisa menggunakan Word seperti yang tadi saya contohkan di awal, atau mungkin lebih kreatif lagi bisa menggunakan PowerPoint seperti itu, karena di PowerPoint ada warna-warnanya yang menarik seperti ini ya, desainnya. Jadi asik dilihat. Kalau sudah dibuat seperti ini, jangan lupa di save dengan mengklik atau save as ya. Kita pilih file, kemudian save terlebih dahulu ke PowerPoint-nya. Kalau sudah di save ke PowerPoint-nya, kemudian save as. Nah, save as kita pilih misalkan di sini saya menggunakan Office 2019. Kita masuk ke browser, kemudian kita pilih bebas lah ini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah ininya kita rubah. PowerPoint present ini kan namanya ya, nama filenya. Kemudian save as tipenya kita rubah menjadi PDF. Nah, menjadi PDF seperti ini. Kalau sudah, kita klik save. Saya sudah menyimpan, jadi tidak perlu untuk menyimpan ulang. Ini saya close ya. Ini don't save. Nah, selanjutnya mana tadi ya? Kita bahas Prota ya. Sekali lagi untuk Prota. Tadi kita bahas RPP ya. Nah, intinya itu ya untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi kita tambahkan, saya ulangi ya, tambahkan satu-satu dari beberapa tahun ke belakang ya, tergantung LPTK-nya mungkin 6 tahun atau 2 tahun. 6 tahun ke belakang itu bisa di-input satu-satu. Nah, kalau misalkan RPP-nya panjang berat ya filenya, kita bisa masukkan ke Google Drive seperti ini. Bikin folder, kemudian kita klik filenya satu-satu ya. Ini untuk mengulang saja supaya lebih paham. Nah, kemudian di sini nanti ada tulisannya dibatasi ya, kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita salin linknya dan kita kopikan ke Microsoft Word seperti tadi ya. Oke. Saya rasa untuk poin yang nomor 2 cukup ya, karena supaya tadi terlalu panjang lebar. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian yang poin nomor 3, pengembangan kompetensi apa sih ini? Profesional. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang sudah kita kumpulkan. Artinya kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti. Nah, yang ada sertifikatnya, terutama yang sudah ada jam pelajarannya, itu bisa kita inputkan atau kita tambahkan di halaman LMS ini. Caranya kita klik menu tambah. Pastikan kita sudah menyiapkan sertifikatnya ya, kegiatannya. Di sini saya masuk ke sertifikat mana ya? Nah, di sini saya sudah menyiapkan sertifikat. Misalkan ini ya. Ini sertifikat terakhir. Nah, ini guru juara, saya sebagai peserta. Nah, ini sertifikat yang sudah saya siapkan. Kemudian kita masuk ke LMS, kegiatannya kita isi. Misalkan ini kegiatannya apa nih? Webinar kiat menggapai 12. Oh, ini nggak saya upload ya, yang ini. Kita ganti aja sertifikatnya. Nah, contohnya seperti ini, sertifikat kreatif edu ya. Nah, ini sertifikatnya sudah saya siapkan. Kegiatannya apa? Kita lihat dari sini. Ini adalah kegiatannya workshop literasi kesehatan mental terhadap guru. Nah, berarti kita tulis di sini workshop. Nah, di sini kebetulan saya sudah menguploadnya, jadi tinggal klik saja workshop literasi kesehatan mental guru. Jenis kegiatannya apa? Karena ini kegiatannya workshop, jadi kita pilihnya workshop. Kalau Bapak Ibu kegiatannya pelatihan, BIMTEK atau yang lainnya yang memakan waktu lama, itu bisa masuk
kepelatihan. Kalau untuk kegiatan yang sebentar mungkin cuma menjelaskan saja dan yang lainnya bisa kita pilih seminar. Itu disesuaikan dengan sertifikat yang ada. Karena ini kegiatan workshop jadi saya pilih workshop. Untuk penyelenggara kita lihat di sini. Di sini penyelenggaranya adalah dilaksanakan. Di sini kan nggak ada tulisannya. Di sini penyelenggaranya adalah Creative Education. Perannya saya sebagai peserta. Untuk tempatnya, karena ini sertifikat bukan sertifikat apa sih namanya? Karena ini online ya, jadi kita pilih daring dalam jaringan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tingkatnya, daring biasanya tingkat nasional. Kalau Bapak Ibu tingkatnya MGMP punya sertifikat, pilih saja di sini universitas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tanggal mulainya itu tanggal berapa? Kita bisa lihat di sini, mulainya tanggal 24 Februari 2022, selesainya tanggal 27 Februari 2022. Jadi kita bisa tambahkan di sini Februari 24 Februari ya. Untuk tanggal selesainya itu tanggal 27 Februari 2022. Sertifikatnya kita upload pastikan maksimal 1 MB. Jadi semua file yang kita upload di RPL ini berbentuk PDF dan maksimal 1 MB. Seperti itu. Choose file. Nah, ini kita cari sertifikatnya mana? Sertifikat 4. Nah, ini. Nah, kemudian kita pilih seperti ini dan klik simpan. Nanti dia akan muncul seperti ini, ya. Nanti akan munculnya seperti ini ya, yang sudah saya dapat tambahkan. Workshop literasi kesehatan guru yang tadi saya contohkan. Nanti kita bisa lihat filenya di sini. Ya, di sini masih belum muncul. Kalau kita klik lihat file. Oke, untuk poin nomor 3 saya rasa cuman itu saja ya. Jadi sertifikatnya pastikan untuk ini ya, untuk apa sih namanya? Untuk Win Sumatera Utara, Medan. Mana ya? Ini dia diminta 6 tahun terakhir. Ya, 6 tahun terakhir dihitung per semester. Nah, ini ya, sertifikat atau piagam surat keterangan bla bla bla. Minimal 5 kali dalam 1 semester. Ya, 5 kali itu kalau misalkan 1 kalinya itu per kegiatannya jumlahnya 2 jam pelajaran. Jadi 1 semester itu diminta untuk 10 jam pelajaran. Kalau misalkan seperti ini, sertifikatnya total jam pelajarannya itu 32 jam, berarti sudah memenuhi dalam 1 semester. Dalam 1 semester, tapi yang dihitung tetap adalah 10 jam pelajaran. Tapi artinya kita sudah memenuhi 1 semester tersebut. Seperti itu. Nah, perhitungannya jadi 1 semester itu 10 jam pelajaran. Nah, 1 semester kalau sudah memenuhi 10 jam pelajaran, kita dapat SKS 0,5 SKS. Kalau dikalikan 6 tahun yang jumlahnya 12 semester, berarti totalnya 0,5 kali 12 semester itu 6 SKS. Nah, seperti itu. Silahkan disiapkan sertifikatnya, dibuka-buka lagi. Di scan ya, jangan lupa di scan. Oke, itu untuk sertifikat ya. Untuk poin 3 tentang kompetensi profesional. Selanjutnya, untuk poin 4, pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, untuk pengelolaan administrasi pembelajaran, kita cuma diminta untuk mengupload surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman. Nah, isinya ngaguluyur ya, semuanya berarti dari tahun 2016, karena suratnya mungkin contohnya mana ya. Nah, mungkin ini contohnya. Nah, ini dari tahun 2016 ya, 2016 kemudian sampai 2021 Januari. Nah, ini ya. Ini berapa sih? Kayaknya ada yang kurang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 SK ya. Yang isinya menyelesaikan administrasi pembelajaran bla 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 bla. Oke, seperti itu. Oh, ini tahunnya salah nih saya. Ya, ini tahunnya salah nih. Oh, berarti harus dirubah ya, dirubah, salah tahun. Ini 2021. Ini harusnya tahun 2022 nih. Untung ini ya ketahuan. Nah, jadi SK-nya itu harus semuanya seperti ini ya. Karena di sini poin bukan poin ya, karena di sini menu uploadnya cuman ada satu, seperti itu. Ini untuk pengalaman administrasi. Kalau misalkan kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Terakhir untuk poin 5, inovasi pembelajaran. Nah, karena inovasi pembelajaran yang diminta oleh LPTK, kok udah di close? Mana tadi? Mana sih kita? Nah, untuk inovasi pembelajaran saya diminta itu per tahun selama 6 tahun ke belakang. Apa saja? Bukan per tahun. Mana sih ini kata? Oh, ini. Iya ya, per tahun ya. Per tahun berarti tahun 2016 2017 berarti satu karyanya. Nah, pilih saja untuk membuat modul. Misalkan untuk 2016 2017 saya membuat modul. 2017 2018 saya membuat pedoman praktikum. 2018 2019 saya membuat PTK. Terus 2019 2020 saya membuat video pembelajaran, dan 2020 2021 misalkan membuat apa lagi? Video pembelajaran lagi misalkan. Untuk 2021 2022 misalkan membuat PTK. Nah, seperti itu ya. Jadi semua komponen ini terlengkapi. Dengan catatan surat keterangan. Nah, di sini ada surat keterangan yang dilampirkan di paling depan. Mana ya? Nah, ini inovasi pembelajaran, contohnya di sini ya. Nah, surat keterangannya paling depan, kemudian kita lanjutkan dengan misalkan ini saya membuat PTK ya. PTK tahun 2000. Mana tahun? Oh, di bawah ini. Ini tahun 2016. Ya. Sini ada surat keterangannya di depan, kemudian baru ke lampirannya. Lampirannya itu adalah bukti dari modul dari yang kita buat. Kalau modul, kalau PTK, seperti itu. Selanjutnya caranya yaitu kita klik tambah, kita pilih misalkan membuat modul ya, atau membuat PTK atau yang lainnya, kita modul saja lah. Nah, kemudian kita pilih filenya, pastikan kalau misalkan modul itu kapasitasnya berat ya, kapasitasnya lebih dari 1 MB, caranya kembali lagi ke masukkan ke Google Drive seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah upload ya untuk untuk modul atau file yang bisa di-download oleh Bapak Ibu dosen nanti. Bukan. Nah, saya buat seperti ini. Ya, di sini isinya itu, nah ini seperti tadi RPP ya. Untuk tahun 2016 2017 saya membuat PTK, linknya ini. Untuk 2017 modul, dan terakhir membuat pedoman praktikum kelas 6. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu guru, khususnya para peserta PPG tahun 2022, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2. Untuk pembahasan modul itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Ya, di sini modulnya itu sudah keluar dan buka modul. Nah, jadi untuk RPL ini kalau misalkan ada pertanyaan ya,
masih belum jelas dari penjelasan saya barusan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Dan semoga kita semua untuk yang PPG tahun ini bisa, intinya pertama bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani PPG, kemudian bisa dilancarkan, kemudian bisa lulus dengan nilai yang baik. Kemudian yang paling penting adalah kesehatan kita. Ya, semoga Allah tetap menjaga kesehatan kita semua, khususnya yang mengikuti PPG baik tahap atau gelombang 1 maupun gelombang 2 ini, karena memang pasti menguras tenaga ya, bahkan sering kurang tidur untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya, saya saja untuk RPL ini memakan waktu yang siang malam, artinya seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga diberi beri perpanjangan waktu untuk upload RPL 1 minggu ke depan, berarti sampai hari Rabu depan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua intinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lulus PPG tahun inilah, intinya seperti itu. Ya. Mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita lulus PPG tahun 2022. Kalian dilancarkan segala prosesnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi yang belum like, komen dan subscribe, tinggalkan juga atau tekan like, komen dan subscribe-nya seperti itu, dan tinggalkan komentar seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.